Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita. Pak Anwar berharap kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak SMP Ma'arif Takwal Lirang yang saya hormati, kemarin pada pertemuan minggu yang lalu kita bicarakan mengenai pengertian, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana cara meringkas dan menyimpulkan sebuah teks diskusi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang ketiga berkaitan dengan penyajian teks diskusi. Dalam hal ini kita bicarakan mengenai struktur dan kebahasaan teks diskusi. Anak-anak yang saya hormati, kita dalam pertemuan ketiga ini kita hanya akan fokus pada struktur teks diskusi, sedangkan kaidah kebahasaan teks diskusi itu akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang, ya, tepatnya pada hari Minggu yang akan datang. Baik, anak-anak, struktur teks diskusi, baik struktur atau bahasa lainnya adalah urutan atau susunan, sebagaimana pada teks-teks sebelumnya. Semua teks itu mempunyai susunan yang berbeda-beda, seperti teks cerita imajinasi, teks deskripsi, teks laporan hasil observasi, teks berita, ya, atau teks laporan hasil percobaan. Itu mempunyai struktur berbeda-beda. Nah, bagaimana struktur teks diskusi itu sendiri? Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Nah, ini struktur teks diskusi itu paling tidak ada 4 anak-anak urutannya, ya. Apa saja Pak Anwar? Yang pertama adalah isu, ya, isu atau masalah yang harus ditanggapi. Memang kata isu ini punya konotasi bermacam-macam. Kalau konotasi yang negatif atau konotasi yang kurang baik, isu itu bisa diartikan sebagai berita yang belum tentu kebenarannya. Tetapi dalam hal ini, isu dalam struktur teks diskusi itu adalah masalah, pendapat, ya, persoalan yang harus segera diselesaikan atau masalah yang harus segera ditanggapi. Itu adalah isu. Kemudian struktur yang kedua adalah argumen. Argumen itu alasan. Tentu dalam sebuah isu, masyarakat atau kita itu pasti terbelah. Ada yang setuju atau bahasa lainnya pro, tetapi juga ada yang kontra, menolak. Tetapi mereka yang masing-masing mempunyai argumen setuju itu pasti mempunyai alasan. Demikian juga mereka yang punya alasan menolak terhadap isu tersebut, dia pasti juga mempunyai alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari isu kemudian isinya, ya, didiskusikan dalam diskusi, dalam rapat itu tentu ada argumen pro dan argumen kontra. Nah, dari akhir diskusi itu tentunya harus ada sebuah simpulan. Nah, kemarin pada pertemuan yang lalu telah saya jelaskan bagaimana cara membuat simpulan. Simpulan itu adalah pendapat akhir dari uraian sebelumnya, dari pembicaraan sebelumnya. Itulah namanya simpulan. Ada yang menyebut simpulan itu adalah ide pokok atau inti pembicaraan. Itu boleh dikatakan seperti itu. Tapi yang pasti simpulan itu adalah pendapat akhir dari sebuah uraian. Jadi setelah rapat, setelah diskusi, ada argumen pro, ada argumen yang kontra. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Berkaitan dengan masalah isu yang dikedepankan dalam diskusi tersebut. Bagaimana anak-anak? Diulang Pak Anwar, jadi struktur atau urunan teks diskusi. Jadi kalau anak-anak besok disuruh Bapak Ibu guru mengajarnya menggunakan metode diskusi, tentunya harus ada teksnya dulu. Nah, inilah urutannya, teksnya itu. Teks yang akan kita sajikan dalam diskusi tersebut. Urutannya adalah isu. Masalah apa? Umpamanya kebersihan di sekolah kita. Itu sebuah isu. Tentunya ada yang pro dan ada yang kontra. Bagaimana cara mengatasinya? Tentunya dalam pembicaraan itu mereka mempunyai argumen sendiri. Baik, ya, anak-anak, saya lanjutkan. Setelah itu urutannya. Nah, ini Pak Anwar, dalam
isu tadi isinya itu apa saja, Pak? Besok kalau saya membuat sebuah tag isu atau dalam di sini ada di buku lain menyebutkan pendahuluan. Nah, ini pernyataan untuk membatasi topik. Misalkan apa? Nah, umpamanya siswa membawa HP, setuju atau tidak? Nah, umpamanya ya, siswa diperbolehkan membawa HP atau tidak? Nah, tentunya mereka mempunyai apa? Mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Itu harus dibatasi. Oh, berarti pembicaraan kita hanya persoalan bolehkah siswa membawa HP ketika ke sekolah. Itu namanya pembatasan topik, sehingga di dalam pembicaraan diskusi kita nanti tidak melebar kemana-mana. Latar belakang, mengapa topik itu diangkat? Oh, sekarang memang di sekolah itu banyak anak yang bawa HP dan menimbulkan berbagai persoalan ternyata. Itu namanya latar belakang, sebab mengapa masalah itu dibicarakan. Kemudian sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Nah, diisi urutan yang kedua, isi itu tentunya menguraikan tentang pendapat yang pro dan kontra beserta dengan alasannya. Tentunya bagi yang pro dengan pendapat membawa HP umpamanya, tentu dia akan memberikan alasan dengan bahasa yang persuasif. Bahasa yang apa? Persuasif, mempengaruhi bagaimana orang bisa setuju kalau siswa itu membawa HP. Demikian pula bagi mereka yang kontra, menggunakan alasan dengan bahasa persuasif yang mempengaruhi supaya apa? Gagasannya, idenya tentang tidak boleh membawa HP itu juga bisa diapakan? Disetujui dalam diskusi atau rapat tersebut. Yang terakhir adalah simpulan ya, dari uraian di atas disimpulkan. Kalau begitu bagaimana? Oh, mungkin simpulannya apa? Siswa diperbolehkan bawa HP, namun dengan catatan apa umpamanya? Oh, HP yang demikian, atau membawa dulu disimpan di sekolah. Ketika ada hal-hal penting keluarga menghubungi bisa digunakan lagi. Itu namanya simpulan. Saya kira itu anak-anak. Nah, ini ada tag disajikan Pak Anwar beberapa ada sebuah tag dengan judul kebiasaan minum teh baik atau buruk. Nah, ini namanya isu, masalah yang harus ditanggapi. Tentunya nanti ada yang mengatakan baik, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang berpendapat bahwa minum teh itu buruk. Nah, terserah. Dari tag ini nanti coba kalian uraikan. Ini soal ini LKS yang harus kalian kerjakan. Disediakan Pak War sebuah tabel ya. Kamu telah tag di atas, kemudian tentukan mana pendahuluannya, mana argumen pro, argumen kontra, dan simpulan. Di sini kamu isi, tidak perlu ditulis paragrafnya, tapi sebutkan saja. Oh, yang masuk dalam isu atau pendahuluan itu paragraf 1 sampai berapa misalkan. Jelas anak-anak ya? Saya kira jelas. Demikian pertemuan kita kali ini. Materi ini disarikan Pak Nur dari buku-buku yang sudah ada, buku bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian yang ditulis Bapak Agus Triyono, kemudian juga buku kelas 9 untuk SMP dan MTS yang ditulis Ibu Iki Astianingsih, yang terakhir modul PKP berkaitan dengan teks diskusi yang ditulis Bapak Ibrahim Soleh. Anak-anak, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa silakan dikerjakan tabel tadi ya, kemudian wabri ke Pak Anwar. Terima kasih. Diakhiri Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.